Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zansabil Uday Anggara dengan NIM F1S1211144. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan materi dari mata kuliah Pengantar Bisnis dan Manajemen dengan dosen pengampu Bapak Daniel Arsa Eskom MSI. Materi yang akan saya sampaikan di sini berjudul Kewirausahaan, Bisnis Baru, dan Kepemilikan Bisnis. Baiklah, langsung saja. Submateri A. Kewirausahaan. 1. Definisi wirausaha. Kata wirausaha yang dewasa ini sering disebut entrepreneurship, merupakan kata yang awalnya diadopsi dari bahasa Prancis entreprendre, yang berarti memulai atau melaksanakan. Sedangkan wirausaha ataupun wira swasta sendiri merupakan penggalan dari kata wira, swasta, dan usaha. Wirausaha adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan usaha sendiri untuk memenuhi kebutuhannya. Wirausaha juga dapat diartikan sebagai orang yang memiliki keberanian untuk membuka dan menjalankan kegiatan yang sifatnya produktif dan mandiri. Jadi, seorang wirausaha haruslah memiliki sifat yang produktif dan mandiri. Wirausaha juga dapat didefinisikan sebagai usaha mengambil risiko dengan cara menjalankan usaha sendiri serta mempergunakan peluang-peluang yang ada sehingga tercipta usaha baru, atau dengan melakukan pendekatan yang sifatnya inovatif sehingga usaha yang dikelola berpotensi untuk maju dan berkembang secara mandiri, sanggup menghadapi tantangan-tantangan persaingan. Menurut Borges dan Steinhoff 2003, wirausaha adalah orang yang mengorganisir, mengelola, dan berani menanggung risiko untuk menciptakan usaha dan peluang berusaha. Secara esensi, pengertian entrepreneurship adalah suatu sikap mental, pandangan, wawasan, serta pola pikir dan pola tindak seorang terhadap tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya dan selalu berorientasi kepada pelanggan. Atau dapat juga diartikan sebagai semua tindakan dari seseorang yang mampu memberikan nilai terhadap tugas dan tanggung jawabnya. 2. Hakikat wirausaha. Seorang wirausaha pada hakikatnya memiliki berbagai ciri, sifat, serta watak yang membedakannya dengan orang-orang biasa. Seorang wirausahawan akan cenderung berkeinginan kuat untuk mewujudkan ide-ide kreatif dan inovatif yang ada dalam pikirannya menjadi kenyataan di dunia nyata. Berdasarkan beberapa kajian beberapa ahli, seorang wirausaha setidaknya memiliki 6 hakikat wirausaha, antara lain: A. Kewirausahaan adalah suatu nilai yang diwujudkan dalam perilaku yang dijadikan dasar sumber daya, tenaga penggerak, tujuan siasat, kiat, proses, dan hasil bisnis. B. Kewirausahaan adalah suatu kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. C. Kewirausahaan adalah suatu proses penerapan kreativitas dan inovasi dalam memecahkan persoalan dan menemukan peluang untuk memperbaiki kehidupan. D. Kewirausahaan adalah suatu nilai yang diperlukan untuk memulai suatu usaha dan perkembangan usaha. E. Kewirausahaan adalah suatu proses dalam mengerjakan sesuatu yang baru dan sesuatu yang berbeda yang bermanfaat dan memberi nilai lebih. F. Kewirausahaan adalah usaha menciptakan nilai tambah dengan jalan mengombinasikan sumber-sumber melalui cara-cara baru dan berbeda untuk memenangkan persaingan. Nilai tambah tersebut dapat diciptakan dengan cara mengembangkan teknologi baru, menemukan pengetahuan baru, menemukan cara baru untuk menghasilkan barang atau jasa yang baru yang lebih efisien, memperbaiki produk dan jasa yang sudah ada, dan menemukan cara baru untuk memberikan kepuasan konsumen. Berarti
Kewirausahaan adalah usaha untuk menciptakan teknologi atau inovasi yang baru, yang lebih efisien dan berguna untuk konsumen ataupun masyarakat. 3. Manfaat wirausaha. Setiap negara berupaya untuk meningkatkan jumlah wirausahanya. Hal ini disebabkan keberadaan wirausaha dapat memberikan manfaat tidak hanya bagi individu wirausaha sendiri, melainkan dalam skala besar juga bermanfaat bagi negara. Berikut ini adalah beberapa manfaat dengan adanya wirausaha. A. Sebagai pionir dalam menyediakan lapangan pekerjaan. B. Sebagai kreator utama terciptanya pembangunan bagi lingkungan sekitar. C. Secara pribadi dapat menjadi teladan melalui sikap berani mengambil risiko, jujur, tidak merugikan orang lain, maupun sikap-sikap terpuji lainnya. D. Sebagai contoh pribadi yang taat akan hukum serta peraturan-peraturan yang berlaku lainnya. E. Sebagai pribadi pendidik bagi karyawan yang dipekerjakannya, di mana pendidikan tersebut berupa pendidikan kemandirian, disiplin, jujur, dan tekun. F. Dapat menjadi seseorang yang mampu menjaga keserasian ataupun keselarasan lingkungan, baik dari segi pergaulan maupun dalam hal-hal yang berhubungan dengan kepemimpinan. Sedangkan manfaat wirausaha bagi pembangunan bangsa diantaranya adalah: A. Wirausaha sebagai motor penggerak kegiatan pembangunan seperti melancarkan proses produksi, distribusi, dan konsumsi. B. Wirausaha dapat meningkatkan pendapatan masyarakat serta menyerap tenaga kerja yang pada akhirnya dapat mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan. C. Wirausaha dapat membantu pemerintah dalam bidang ekonomi dengan menyediakan barang-barang produk konsumsi sehingga kebergantungan pada barang-barang produk asing akan berkurang. 4. Keuntungan dan kelemahan wirausaha. Sedikitnya jumlah wirausaha di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari potensi risiko profesi wirausaha itu sendiri. Mayoritas masyarakat tidak berminat berwirausaha karena wirausaha dianggap tidak sepenuhnya memberikan jaminan seperti jaminan pendapatan per bulan dan jaminan hari tua. Meskipun pada kenyataannya hal tersebut hanya sebagian dari kelemahan berwirausaha. Berikut ini adalah beberapa keuntungan dan kelemahan dalam berwirausaha menurut Illich, diantaranya: A. Otonomi. Pengelolaan yang bebas dan tidak terikat membuat wirausaha memposisikan seseorang menjadi bos yang memiliki kehendak terhadap kontrol bisnisnya. Hal ini juga didukung dengan pendapat Robert T. Kiyosaki yang menyatakan bahwa pada dasarnya perspektif menjadi seorang wirausaha adalah pilihan karena mencari sebuah kebebasan. Tantangan awal dari perasaan motif berprestasi, peluang untuk mengembangkan konsep usaha yang dapat menghasilkan keuntungan dengan memotivasi wirausaha. C. Kontrol finansial, bebas dalam mengelola keuangan dan merasa kekayaan sebagai milik sendiri. D. Memiliki legitimasi moral yang kuat untuk mewujudkan kesejahteraan dan menciptakan kesempatan kerja. Sedangkan secara umum, kelemahan menjadi wirausaha adalah: A. Penghasilan yang tidak pasti. Itu karena seorang wirausaha penghasilannya tidak tetap, dikarenakan apa yang dia usahakan belum tentu sama seperti sebelumnya. B. Bekerja keras dengan waktu yang terbatas. C. Kualitas kehidupan rendah sebelum mereka berhasil. D. Tanggung jawabnya cukup besar, seperti keharusan mengambil keputusan walaupun mungkin belum menguasai permasalahan. Sedangkan keuntungan menjadi wirausaha adalah: A. Terbuka peluang untuk mencapai tujuan. B. Terbuka peluang mendemonstrasikan potensi secara penuh. Terbuka peluang memperoleh manfaat dan keuntungan secara maksimal. C. Terbuka peluang untuk membantu masyarakat dengan usaha konkret. D. Terbuka peluang untuk menjadi bos. B. Franchising.
Perkembangan cepat franchise lokal dewasa ini rupanya belum diimbangi dengan pemahaman yang seragam di masyarakat tentang apa itu franchise. Bahkan istilah tersebut sering dipergunakan secara salah kaprah. Ada perusahaan yang meminjamkan mereknya kepada pihak lain atau menjual bahan baku atau resep. Surat menu sudah menyebutnya sebagai franchising. Franchise di Indonesia lebih populer dengan sebutan waralaba. Namun sebenarnya apakah yang dimaksud dengan franchise? Berikut sedikit ulasan mengenai apa itu franchise. 1. Pengertian franchise. Franchise sebagai suatu bentuk organisasi terus berkembang dan semakin menarik perhatian karena hal-hal yang ditawarkan oleh bisnis ini menyangkut jasa, pekerjaan, dan peluang profesi mandiri. Perdebatan mengenai fenomena dan definisi bisnis ini pun semakin marak dan menjangkau sebagai berbagai disiplin ilmu, termasuk manajemen, pemasaran, ekonomi, sosiologi, psikologi, hukum, dan kewirausahaan. Stanford dan Quran mencoba memberikan definisi umum mengenai franchise, yakni suatu bentuk bisnis yang pada dasarnya terdiri dari sebuah organisasi pemilik waralaba dengan paket bisnis yang teruji pasar yang berpusat pada suatu produk layanan, memasuki hubungan kontrak dengan pemegang waralaba. Biasanya perusahaan kecil yang dibiayai sendiri dan dikelola oleh pemilik yang beroperasi di bawah perdagangan nama pemilik waralaba untuk memproduksi atau memasarkan barang atau jasa sesuai dengan format yang telah ditentukan oleh pemilik waralaba. Tampak bahwa franchise pada dasarnya adalah suatu bentuk bisnis di mana franchisor dengan paket atau sistem bisnis yang telah teruji di pasar dan produk atau jasa sebagai unsur sentralnya melakukan hubungan kontraktual dengan franchise, yaitu perusahaan-perusahaan kecil yang didanai secara mandiri dan dikelola secara langsung oleh pemiliknya untuk beroperasi di bawah nama brand franchisor, memproduksi dan memasarkan barang atau jasa menurut format yang telah ditentukan oleh franchisor. 2. Bisnis franchise dan pengembangan UKM. Bisnis franchise dapat memegang peran penting dalam pengembangan UKM di suatu negara. Sebab franchise merupakan bentuk kemitraan antara suatu perusahaan sebagai perusahaan besar dengan UKM sebagai pemegang hak atas pengelolaan gerai dengan menggunakan merek dagang franchisor, beserta berbagai kemudahan bisnis yang ditawarkan. Bisnis franchise sendiri memberikan berbagai kemudahan kepada pendatang baru di dunia bisnis. Apapun produk yang akan ditekuninya, dalam bisnis semacam ini, franchisor mempunyai komitmen untuk memberikan perangkat yang dibutuhkan dalam menjalankan bisnis, termasuk manajerial. Di samping itu, dengan menjalankan bisnis dengan menggunakan merek yang sudah teruji di pasar, itu berarti wirausaha tersebut tidak memulai segalanya dari nol. 3. Peran bisnis franchise terhadap pertumbuhan ekonomi. Bisnis franchise melalui pengembangan UKM mempunyai peran terhadap pertumbuhan ekonomi daerah yang ada pada akhirnya dapat berdampak pada perekonomian suatu negara. Pertama, bisnis franchise mengharuskan adanya transfer pengetahuan kepada mitra kerjanya, dalam hal ini UKM. Hal ini berdampak pada peningkatan kapabilitas pekerja yang dengan sendirinya turut meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Di samping itu, transfer pengetahuan ini memperpendek waktu tunggu dalam memperoleh keuntungan bagi suatu usaha baru, karena format bisnis yang diterapkan sudah teruji sehingga UKM tidak perlu lagi menjalani proses trial and error. Kedua, bisnis franchise umumnya menerapkan standar kualitas tertentu terhadap produk yang dihasilkan, dan kedua hal tersebut tergantung pada masukan dalam proses produksi. Akibatnya, terjadi sinergi antara UKM dan rantai pemasoknya untuk memastikan produk yang sesuai dengan
standar dan kualitas yang ditentukan. Dengan demikian, proses pembelajaran tidak hanya terjadi di tingkat gerai, tetapi juga pada interaksi gerai dengan lingkungannya. Hal ini akhirnya akan meningkatkan kapabilitas sumber daya pada klaster ekonomi di mana UKM tersebut beroperasi, meningkatkan persaingan di dalamnya, serta kualitas dan daya saing sumber dayanya. C. Perusahaan kecil. Peran penting usaha kecil telah disadari di seluruh dunia, tidak saja di negara-negara berkembang, tetapi juga di negara maju. Perhatian pemerintah terhadap perusahaan kecil sangat besar, baik di negara maju maupun negara berkembang. Di Amerika Serikat telah membentuk sebuah lembaga dengan tugas khusus membantu lancarnya operasi usaha kecil, yaitu Lembaga Administrasi Usaha Kecil. Lembaga yang sama dibentuk pula di Inggris yang disebut Komisi Perusahaan-Perusahaan Kecil. Di Indonesia, jumlah usaha kecil sangat mengesankan. Menurut data BPS dan Kementerian Koperasi dan UKM, 99,8% lebih usaha yang ada di Indonesia adalah usaha kecil. Perhatian pemerintah terhadap usaha kecil juga sangat menggembirakan. Berbagai keringanan dan kemudahan disediakan oleh pemerintah Indonesia untuk merangsang dan membina usaha kecil, seperti keringanan pajak, kemudahan dan perizinan, dan kemudahan mendapatkan kredit khusus. Kedudukan usaha kecil di tengah-tengah kehidupan iklim usaha telah mendapat tempat yang bagus. Selain menyerap banyak tenaga kerja dan ikut melancarkan peredaran perekonomian negara, usaha kecil mampu hidup berdampingan dengan perusahaan besar. Usaha kecil memegang peranan penting dan menopang usaha besar, seperti menyediakan bahan mentah, suku cadang, pembungkus, dan bahan pembantu. Menurut UU nomor 9 tahun 1995 tentang usaha kecil telah memberikan batasan yang jelas. Usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200 juta rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Atau 2. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 1 miliar rupiah. 3. Milik warga negara Indonesia. 4. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar. Dan 5. Berbentuk usaha orang perseorangan. Badan usaha yang tidak berbadan hukum atau badan usaha yang berbadan hukum termasuk koperasi. Nilai nominal pada kriteria definisi usaha kecil tersebut dapat diubah sesuai dengan perkembangan perekonomian yang diatur dengan peraturan pemerintah. Selain hal-hal yang berada dalam undang-undang di atas, usaha yang tergolong kecil memiliki beberapa ciri khusus, di antaranya: 1. Usaha dimiliki secara bebas, terkadang tidak berbadan hukum. 2. Operasinya tidak memperlihatkan keunggulan yang mencolok. 3. Usaha dimiliki dan dikelola oleh satu orang. 4. Usaha tidak memiliki karyawan. 5. Modalnya dikumpulkan dari tabungan pemilik pribadi. 6. Wilayah pasarnya bersifat lokal dan tidak terlalu jauh dari pusat usahanya. Keunggulan bisnis kecil. Perusahaan kecil bukanlah versi yang lebih kecil dari perusahaan besar. Perusahaan kecil sangat berbeda adalah hal bentuk organisasinya, posisi pasar, kapabilitas staf, gaya manajerial, struktur organisasi, dan sumber daya keuangan. Akan tetapi, perbedaan ini lebih berfungsi sebagai kekuatan bagi para pemilik bisnis kecil yang menemukan banyak keunggulan dalam mengoperasikan perusahaan kecil dibandingkan dengan bekerja di perusahaan multinasional yang besar dan berkuasa. Berikut beberapa keunggulannya, antara lain: 1. Inovasi. Untuk berhasil dalam persaingan dengan perusahaan raksasa yang didukung oleh sumber daya yang besar,
Maka perusahaan-perusahaan kecil seringkali harus menemukan cara baru yang kreatif dan menjalankan bisnis. Perusahaan kecil seringkali merupakan lahan yang subur untuk menanam ide-ide inovatif untuk barang-barang dan jasa baru. Dalam 1 tahun, perusahaan-perusahaan kecil akan mengembangkan 2 kali lipat inovasi produk per karyawan dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan yang lebih besar. Selain itu, fakta bahwa perusahaan kecil merupakan sumber inovasi yang lebih kaya bahkan lebih terlihat dibandingkan dengan apa yang ditunjukkan karena perusahaan besar lebih mungkin untuk mematenkan ketemuannya. 2. Layanan pelanggan yang superior. Perusahaan kecil seringkali dapat beroperasi dengan fleksibilitas yang lebih besar dibandingkan dengan perusahaan besar, sehingga memungkinkannya untuk menyesuaikan lini produk, dana, jasa yang ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan pelanggannya. 3. Biaya yang rendah. Perusahaan kecil mungkin dapat menyediakan barang dan jasa dengan harga yang tidak dapat ditandingi oleh perusahaan besar. Perusahaan kecil biasanya meminimalkan biaya overhead, biaya yang tidak secara langsung berkaitan dengan penyediaan barang dan jasa tertentu, yang memungkinkan mereka untuk memperoleh laba dari harga yang lebih rendah. Banyak perusahaan kecil menghindari sewa dan beban listrik serta air dengan beroperasi di rumah si pemilik. Selain itu, perusahaan-perusahaan ini seringkali tidak memiliki persediaan sama sekali atau hanya sedikit, sehingga mengurangi biaya operasi lebih jauh. Suatu bisnis kecil biasanya membentuk organisasi yang ramping dengan sedikit staf dan karyawan pendukung. Biaya yang lebih rendah untuk memelihara sedikit staf permanen dapat menjadi keunggulan yang berbeda bagi bisnis kecil. Sumber penghematan lainnya adalah kualitas dan kualitas pekerjaan yang dilakukan oleh para pemilik bisnis. Para pengusaha biasanya bekerja lembur tanpa upah lebur atau tunjangan cuti. 4. Mengisi ceruk pasar yang terisolasi. Perusahaan besar yang berorientasi pada pertumbuhan cenderung untuk fokus pada segmen-segmen utama dari pasar secara keseluruhan. Prospek pertumbuhan dari ceruk-ceruk pasar terlalu terbatas, dan beban yang terkait dalam melayani ceruk tersebut terlalu besar, sehingga tidak menjustifikasi waktu dan usaha yang diperlukan karena biaya overhead yang tinggi memaksa perusahaan besar untuk menetapkan ukuran minimum bagi target pasarnya. Maka ceruk pasar kecil selalu menarik perusahaan kecil yang sama dan mampu melayani. Selain mengisi ceruk pasar yang lebih kecil, beberapa jenis perusahaan tertentu memilih untuk bekerja dengan organisasi kecil. Banyak perusahaan jasa kecil mengilustrasikan hal ini. Kelemahan bisnis kecil. Meskipun perusahaan-perusahaan kecil membawa sejumlah kekuatan ke pasar yang kompetitif, tetapi mereka juga memiliki kelemahan dalam bersaing dengan perusahaan yang lebih besar dan lebih mapan. Perusahaan kecil dapat menemukan diri mereka sendiri dalam keadaan rentan selama kondisi kemunduran perekonomian. Mereka baru mengakumulasi sumber daya yang lebih sedikit dibandingkan dengan persaingan yang lebih besar guna melindungi diri dari penurunan penjualan. Kelemahan manajemen meliputi 1. Kelemahan manajemen. Manajemen yang tidak memadai merupakan satu dari hal-hal yang paling umum ditemukan dalam otopsinatas kegagalan perusahaan. Para pendiri bisnis seringkali memiliki kekuatan yang sangat besar dibanding di bidang tertentu, seperti pemasaran atau hubungan antar pribadi, tetapi mereka mungkin memiliki kelemahan yang fatal dalam bidang-bidang lainnya, seperti keuangan atau pemenahan pesanan. Perusahaan besar merekrut spesialis yang dilatih untuk mengelola fungsi individual. Selain itu, perusahaan kecil seringkali mengandalkan sedikit staf yang harus memiliki beragam keterampilan. 2. Kurangnya pendanaan. Penyebab utama lainnya dari masalah bisnis kecil adalah kurangnya pendanaan. Seringkali para pemilik bisnis untuk pertama kalinya memulai bisnisnya dengan asumsi bahwa perusahaan mereka akan menghasilkan dana yang memadai dari penjualan bulan-bulan pertama untuk operasi yang berkelanjutan. Akan tetapi, membangun suatu perusahaan membutuhkan waktu,
Karyawan harus dilatih, peralatan dibeli, jaminan dibayarkan untuk sewa dan utilitas, serta uang dikeluarkan untuk sektor pemasaran guna menginformasikan kepada calon pelanggan mengenai perusahaan baru dan penawaran produknya. Pendanaan yang kurang memadai dapat memperumit kekurangan manajemen dengan mempersulit perusahaan kecil untuk menarik dan mempertahankan orang-orang yang berbakat. Biasanya, suatu perusahaan besar dapat menawarkan paket tunjangan lebih. 3. Peraturan pemerintah. Para pemilik bisnis kecil seringkali sangat mengeluhkan peraturan dan pembatasan pemerintah yang berlebihan. Biaya administrasi sendiri untuk menaati peraturan tersebut menghabiskan miliaran uang perusahaan kecil setiap tahunnya. Suatu perusahaan besar dapat dengan lebih baik menghadapi persyaratan tersebut yang berbentuk formulir dan laporan. Perusahaan-perusahaan seperti ini mungkin memutuskan bahwa adalah lebih ekonomis untuk memperkerjakan atau mengontrak spesialis untuk jenis peraturan tertentu, seperti peraturan tenaga kerja dan peraturan keselamatan kerja. Perusahaan kecil seringkali berjuang untuk menyerap biaya dalam melakukan administrasi ini, dengan jumlah staf dan anggaran yang lebih terbatas. Beberapa perusahaan kecil menutup usahanya karena alasan ini. Pajak adalah beban lainnya yang memberatkan bagi perusahaan kecil. Selain pajak penghasilan lokal, negara bagian, dan federal, karyawan harus membayar pajak yang mencakup asuransi, kompensasi karyawan, pembayaran tunjangan sosial, dan tunjangan pengangguran. Meskipun perusahaan besar memiliki beban yang serupa, tetapi perusahaan-perusahaan itu pada umumnya memiliki lebih banyak sumber daya untuk mengurusnya. D. Bentuk-bentuk badan usaha. Jenis badan hukum usaha yang ada di Indonesia bermacam-macam, mulai dari perusahaan perorangan, firma, sampai bentuk koperasi. Masing-masing badan hukum memiliki kelebihan dan kelemahannya sendiri. Kelebihan dan kelemahan dapat dilihat dari luasnya bidang usaha yang akan dijadikan modal yang dimiliki, batas tanggung jawab dan kewajiban masing-masing pemilik, serta pembagian keuntungan masing-masing usaha. Badan hukum usaha yang ada di Indonesia beragam jenisnya, di antaranya 1. Perseorangan. Para pemilik bisnis kecil seringkali sangat mengeluhkan peraturan dan pembatasan pemerintah yang berlebihan. Biaya administrasi sendiri untuk mentaati peraturan tersebut menghabiskan 1. Perusahaan perseorangan merupakan perusahaan dimiliki oleh perseorangan. Untuk mendirikan perusahaan perseorangan sangatlah sederhana dan tidak memerlukan persyaratan khusus sebagaimana bentuk badan hukum lainnya. Di samping itu, pendirian perusahaan perseorangan tidak memerlukan modal yang besar. Kelebihan perusahaan jenis ini, selain pendiriannya mudah, adalah tidak memerlukan organisasi yang besar, tetapi cukup dengan organisasi dan manajemen yang sederhana. Pimpinan perusahaan perseorangan biasanya pemilik usaha yang sekaligus menjadi penanggung jawab atas segala aktivitas perusahaan, termasuk kewajiban terhadap pihak luar. Artinya, jika terjadi sesuatu kewajiban kepada pihak lain, misalnya dalam hal utang, maka hal itu sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemilik, sampai pada harta pribadinya. Kebutuhan modal hanya dicukupi oleh pemilik sendiri. Untuk mencari modal dari luar relatif lebih sulit. Tujuan utama pendirian perusahaan perseorangan adalah semata-mata untuk mencari keuntungan. 2. Firma. Firma adalah perusahaan yang didirikan oleh 2 orang atau lebih yang kemudian menjalankan perusahaan atas nama perusahaan. Untuk mendirikan firma ada 2 cara. Pertama, melalui akta resmi yang proses selanjutnya harus sampai di berita negara. Namun jika memilih akta di bawah tangan, proses tersebut tidak perlu. Cukup melalui kesepakatan pihak-pihak yang terlibat. Kedua, kepemimpinan firma berada sepenuhnya di tangan pemilik yang sekaligus bertanggung jawab atas risiko yang mungkin timbul, seperti masalah utang piutang. Modal firma diperoleh dari mereka yang terlibat firma. Sama seperti perusahaan perseorangan, tujuan firma adalah untuk mencari keuntungan. Perolehan dana dari pihak luar cukup memungkinkan dan relatif lebih mudah dibandingkan perusahaan perseorangan. 3. Perseorangan komanditer, Vennootschap.
Perseorangan komanditer atau sering disingkat dengan CV merupakan persekutuan yang didirikan atas dasar kepercayaan dalam perseorangan komanditer. Terdapat beberapa sekutu yang secara penuh bertanggung jawab atas sekutu lainnya. Ada satu atau lebih sekutu yang bertindak sebagai pemberi modal. Tanggung jawab sekutu komanditer hanya terbatas pada sejumlah modal yang ditanamkan dalam perusahaan. Perusahaan berbadan hukum CV dijalankan oleh seorang sekutu aktif dan bertanggung jawab atas semua risiko atau kewajiban kepada pihak ketiga. Tanggung jawab ini juga sampai kepada penggunaan harta pribadi apabila harta perusahaan tidak cukup untuk menutupi kewajibannya. Tujuan pendirian CV adalah untuk mendirikan peluang bagi perseorangan untuk ikut menanamkan modal dengan tanggung jawab terbatas. 4. Perseorangan terbatas (PT). Perseorangan terbatas atau PT adalah badan hukum perusahaan yang paling banyak digunakan dan diminati oleh para pengusaha. Penyebabnya adalah karena badan hukum jenis ini memiliki banyak kelebihan dibandingkan dengan badan hukum lainnya. Kelebihannya antara lain, memiliki bidang usaha yang luas, kewenangan dan tanggung jawab yang dimiliki terbatas pada modal yang disetor. Pengertian perseorangan terbatas menurut undang-undang adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian yang melakukan kegiatan usaha dengan modal tertentu, yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini, serta peraturan pelaksanaannya. Dari pengertian tersebut dapat kita kemukakan hal-hal penting sebagai berikut. A. Bahwa perseorangan terbatas merupakan suatu badan hukum perusahaan untuk melakukan suatu kegiatan. B. Pendirian perseorangan terbatas dilakukan atas dasar suatu perjanjian antara pihak-pihak yang ikut terlibat di dalamnya. C. Pendirian perseorangan terbatas didasarkan atas kegiatan atau usaha tertentu yang akan dijalankan. D. Pendirian perseorangan terbatas dengan modal yang berbagi dalam bentuk saham. Perseorangan terbatas harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam undang-undang serta peraturan pemerintah lainnya. Dalam praktiknya, jenis perseorangan terbatas terdiri atas A. Dilihat dari segi kepemilikannya. 1. Perseorangan terbatas biasa merupakan perseorangan terbatas di mana negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia dalam pengertian tidak ada modal asing. 2. Perseorangan terbatas terbuka merupakan perseorangan terbatas yang didirikan dalam rangka penanaman modal dan warga negara asing atau badan hukum asing dimungkinkan untuk menjadi pendiri, pemegang saham, atau pengurus dari perseorangan terbatas tersebut. 3. Perseorangan terbatas persero merupakan perseorangan terbatas yang dimiliki oleh pemerintah melalui badan usaha milik negara (BUMN). Perseorangan terbatas jenis ini sebagian besar pengaturannya tunduk pada ketentuan tentang badan usaha milik negara. Biasanya pada perusahaan jenis ini, kata persero ditulis di belakang nama perseorangan terbatas tersebut. Contohnya, PT Telkom Persero. B. Dilihat dari segi status, perseorangan terbatas dibagi dalam 1. Perseorangan tertutup merupakan perseorangan terbatas yang modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu dari perseorangan tidak melakukan penawaran umum. 2. Perseorangan terbuka adalah perseorangan yang modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu atau perseorangan melakukan penawaran yang umum sesuai peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. 5. Perusahaan negara. Perusahaan negara (PN) adalah perusahaan yang didirikan berdasarkan undang-undang modal. Untuk mendirikan PN adalah kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak dipisahkan atas saham. Perusahaan negara dipimpin oleh seorang kepala atau direksi yang diangkat oleh pemerintah. Perusahaan negara dibagi atas beberapa jenis antara lain: A. Perusahaan jawatan (Perjan) merupakan perusahaan negara yang didirikan untuk pengabdian dan pelayanan masyarakat dengan tetap memegang teguh prinsip efisiensi, efektivitas, dan ekonomis. Perjan dipimpin oleh seorang kepala yang berada pada satu departemen modal diperoleh dari negara yang dimasukkan dalam anggaran belanja departemen yang membawanya. Pegawai Perjan merupakan pegawai negeri. B. Perusahaan umum (Perum) adalah perusahaan yang melayani kepentingan umum. Berbeda dengan Perjan,
Perum didirikan dengan tujuan untuk mencari keuntungan. Modal perum berasal dari pemerintah atau pihak lain. Pegawainya adalah pegawai perusahaan negara yang diatur tersendiri. C. Perusahaan perseorangan persero merupakan perusahaan negara yang didirikan dengan maksud untuk mencari keuntungan. Bentuk pada hukum perusahaan ini adalah perseorangan terbatas (PT). Modal diperolehi seluruhnya atau sebagian dari negara. Dengan demikian, dimungkinkan terjadinya patungan antara swasta dengan negara. Peranan pemerintah adalah sebagai pemegang hak suara terbesar sesuai dengan mayoritas saham yang dipegang. Beberapa macam perseorangan terbatas (PT) yang perlu diketahui yaitu: 1. PT tertentu. Perseorangan terbatas yang saham-sahamnya hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu. Tidak setiap orang dapat ikut serta dalam modalnya. Biasanya pemegang saham berasal dari famili sendiri atau sahabat karib dan surat sahamnya dituliskan nama. Ini dimaksudkan agar saham-saham tersebut tidak mudah dipindah tangankan atau dijual kepada orang lain. Tujuan pendirian PT semacam ini mempunyai maksud-maksud tertentu. Apabila pemegang saham berasal dari satu keluarga, pendirian PT dimaksudkan untuk memelihara harta benda yang digunakan untuk usaha tersebut. 2. PT terbuka. Perseorangan terbatas yang menjual sahamnya kepada masyarakat melalui pasar modal, go public. Jadi, sahamnya ditawarkan kepada umum, diperjualbelikan melalui bursa saham. Contohnya, PT Telekomunikasi Indonesia, Persero, Tbk, PT Perusahaan Gas Negara, Persero, Tbk, dan sebagainya. 3. PT kosong. Perseorangan terbatas yang sudah tidak menjalankan usahanya lagi, tinggal namanya saja karena masih terdaftar. PT ini dapat dijual untuk diusahakan lagi. Biasanya PT kosong semacam ini memegang utang yang sulit untuk dibayar tanpa menjual seluruh sahamnya. 4. PT asing. Perseroan terbatas yang didirikan di luar negeri menurut hukum yang berlaku di sana dan mempunyai tempat kedudukan di luar negeri juga. Menurut pasal 3 Undang-Undang Penamaan Modal Asing UU PMA, dinyatakan bahwa perusahaan asing yang akan melakukan investasi di Indonesia harus berbentuk PT yang didirikan dan berlokasi di Indonesia sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. 5. PT domestik. Suatu perseorangan terbatas yang menjalankan kegiatan usahanya dan berada di dalam negeri dan mengikuti peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah setempat. 6. PT perseorangan. Dikeluarkannya saham-saham untuk pengumpulan modal mempunyai maksud agar pemilik tidak berada di tangan suatu orang. Walaupun demikian, setelah saham dikeluarkan, mungkin sekali saham jatuh di satu tangan, sehingga hanya terdapat seorang pemegang saham saja yang juga menjadi direktur dari perseroan tersebut. Keadaan seperti ini akan menciptakan bentuk perseroan terbatas perseorangan karena kekuasaan direktur tidak terpisah dengan rapat umum. Pemegang saham, maka nama PT mudah untuk disalahgunakan. 6. Perusahaan daerah. Perusahaan daerah merupakan perusahaan yang didirikan dengan suatu peraturan daerah. Modal seluruhnya atau sebagian besar milik pemerintah daerah yang dipisahkan kecuali dengan ketentuan lain atau berdasarkan undang-undang. Tujuan pendirian perusahaan daerah adalah untuk turut serta melakukan pembangunan daerah khususnya dan pembangunan ekonomi nasional umumnya. Pimpinan perusahaan daerah diangkat oleh kepala daerah. 7. Yayasan. Yayasan merupakan badan usaha yang tidak bertujuan untuk mencari keuntungan dan lebih menekankan usahanya pada tujuan sosial. Modalnya berasal dari sumbangan, wakaf, hibah, atau sumber lain. Yayasan memiliki pengurus dan harta pengurus dipisahkan dari harta yayasan. 8. Koperasi. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1995, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Modal dari koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman. Tujuan koperasi adalah untuk membangun dan mengembangkan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Perbedaan wirausaha dan usaha kecil.
Perbedaan dari kewirausahaan dan perusahaan kecil sebenarnya sangat mendasar. Pada umumnya, perusahaan kecil memiliki badan hukum yang jelas, sedangkan wirausaha jarang yang memiliki badan hukum yang jelas. Berikut beberapa poin penting dalam perbedaan wirausaha dan perusahaan kecil di antaranya. 1. Perusahaan kecil memiliki badan hukum yang jelas, sedangkan wirausaha jarang yang memiliki badan hukum yang jelas. 2. Bisnis kecil sangat bergantung pada lingkungan jasa. Dari sistem manajerialnya pun berbeda. Sistem manajerial kewirausahaan lebih baik dibandingkan sistem bisnis kecil. 3. Kewirausahaan lebih meningkatkan hasil dari suatu produknya, sedangkan perusahaan kecil lebih meningkatkan pada laba yang akan didapatkan. Baiklah, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan apabila ada kesalahan ucapan atau perkataan saya juga mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.